Seorang pria duduk tenang di kursi belakang mobil polisi dengan kepala tertunduk lesu. Tepat sebelum mobil itu melaju, ia meminta izin satu hal, yaitu untuk berpamitan kepada ibunya. Pria ini baru saja ditangkap karena telah menghabisi 3 nyawa sekaligus hanya dalam satu malam. Namun anehnya, alih-alih dibenci, banyak orang justru pasang badan untuk membelanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam bayangan kebanyakan orang, seorang pembunuh pasti digambarkan sebagai sosok bengis, bermata tajam, dan memiliki aura yang suram. Namun semua bayangan itu seketika runtuh saat kepolisian Haicheng, Provinsi Liaoning, menangkap pelaku pembunuhan 3 nyawa ini. Penangkapan tersebut bermula dari sebuah laporan warga. Sang informan menghubungi pihak kepolisian dan mengabarkan bahwa tersangka sedang menumpang mobil seorang kenalannya untuk kembali ke kampung halaman. Mendapat laporan tersebut, polisi bergerak cepat ke lokasi dan menghentikan mobil yang dimaksud. Namun secara mengejutkan, pria itu tak melakukan perlawanan apapun ketika ditangkap. Ia bahkan terlihat tenang dan pasrah. Di dalam mobil, petugas kepolisian bertanya apakah ia tahu apa yang telah ia perbuat. Dengan nada datar, pria itu menjawab kalau ia telah membunuh orang. Dan ketika ditanya siapa yang ia bunuh, pria itu menjawab istrinya, ibu mertua, serta anak tirinya. Setelah itu dengan nada lembut ia meminta maaf kepada petugas kepolisian karena telah merepotkan mereka. Petugas kepolisian sempat dibuat bingung. Pria yang telah membunuh 3 orang itu nampak penurut, sopan, bahkan agak kikuk di hadapan mereka. Dan ketika proses interogasi berjalan, semakin banyak pula fakta yang akhirnya terungkap hingga membuat pihak kepolisian malah merasa iba pada nasib pria itu. Untuk memahami semua ini, kita perlu mundur jauh ke belakang. Pria itu bernama Li Ensheng, lahir di bulan Juli tahun 1984 di Haichang, Provinsi Liaoning. Li Ensheng yang biasa dipanggil Sheng itu memang dikenal sebagai seorang pria yang pendiam, berkelakuan baik, serta pekerja keras. Meski punya kepribadian positif, perjalanan hidup Sheng tidak semulus itu. Pernikahan pertamanya harus berakhir dengan perceraian. Namun tak mau terlalu larut dalam kesedihan, setelah bercerai, Sheng memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk menjalani hidup yang selama ini ia impikan. Hingga tak terasa tahun-tahun pun berlalu, Sheng yang saat itu usianya hampir menginjak kepala 4 mulai dirundung kesepian. Terlebih kini tabungannya sudah kembali menebal buah dari hasil kerja kerasnya selama ini. Pikiran untuk mencari pendamping demi menemani masa tuanya pun kembali muncul. Di titik itulah takdir mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Du Yue. Wanita berpenampilan menarik ini mengelola sebuah agen ekspedisi dan usianya beberapa tahun lebih muda dari Sheng. Sejak pandangan pertama, Sheng langsung jatuh hati pada Yue. Melalui obrolan awal, ia mengetahui bahwa Yue juga pernah gagal dalam pernikahan terdahulu dan kini harus membesarkan anak perempuannya seorang diri. Demi bisa mendekati wanita pujaan hatinya, Sheng menempuh cara yang tidak biasa. Pria yang sebelumnya tidak pernah berbelanja secara daring ini mulai belajar memesan barang lewat ponselnya. Ia sengaja berbelanja online berulang kali hanya agar paket-paket tersebut dikirim melalui agen ekspedisi milik Yue. Semua itu ia lakukan demi bisa terus bertemu dan berbincang dengan Yue. Sheng sadar di usianya yang matang, caranya mendekati wanita terkesan sangat sederhana, bahkan terasa kaku. Namun ia memilih jalan paling jujur yang ia tahu, yaitu membuat wanita tersebut terbiasa dengan kehadirannya.
Hingga pada akhirnya strategi itu pun berhasil. Berkat interaksi intens saat pengambilan paket dan obrolan ringan, keduanya perlahan menjadi akrab. Latar belakang yang sama-sama pernah gagal dalam pernikahan membuat mereka merasa saling memahami. Tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh. Yue sebenarnya sudah menyadari sejak awal bahwa pria polos ini menaruh hati padanya. Namun, Yue sangat menikmati posisi sebagai pihak yang dikejar. Oleh karenanya, ia membiarkan Sheng melangkah semakin dalam ke kehidupannya. Kedekatan itu membuat Yue mulai lebih terbuka untuk menceritakan masalah pribadinya. Ia bercerita kalau perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya benar-benar panjang dan melelahkan. Tak hanya dari segi fisik dan mental, namun juga kondisi finansialnya menjadi sangat terpuruk. Mendengar hal demikian, Sheng pun memahami kondisi tersebut dan sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan menegaskan bersedia menerima seluruh beban masa lalu Yue dan siap menjadi sosok ayah bagi anak perempuannya. Ketika hubungan mereka semakin dalam, Sheng akhirnya memantapkan diri untuk melamar Yue. Di dalam hati, Yue sebenarnya ingin menerima pinangan Sheng, namun ia sengaja menunjukkan keraguan yang besar. Tindakan Yue ini dilakukan bukan tanpa alasan. Diketahui demi menjalankan bisnis agen ekspedisinya, Yue ternyata menanggung hutang yang sangat besar mencapai lebih dari 300.000 yuan atau sekitar 700 juta rupiah. Yue berharap Sheng bisa menyelesaikan masalah finansialnya. Namun karena merasa tidak nyaman jika harus meminta secara langsung, ia sengaja mengutarakan alasan bahwa dirinya belum siap menikah karena beban hutang usaha yang terus menghimpitnya. Mendengar keluh kesah dan melihat air mata wanita yang dicintainya, Sheng yang sudah terlanjur tenggelam dalam perasaan tak lagi bisa berpikir jernih. Begitu mengetahui detail kesulitan itu, tanpa ragu sedikit pun, Sheng langsung menguras seluruh tabungan yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun demi untuk melunasi seluruh hutang Yue. Ketulusan dan ketegasan Sheng itu terbukti berhasil meluluhkan hati Yue. Untuk pertama kalinya, Yue melihat sosok pria sederhana ini begitu memikat. Ia pun akhirnya menerima lamaran tersebut, namun tetap dengan sebuah syarat tambahan. Yue beralasan pada pernikahan pertamanya dulu, mahar yang diberikan oleh suaminya terlalu kecil sehingga ia dipandang rendah dan diperlakukan dengan dingin oleh keluarga pihak mantan suaminya. Sebagai informasi, di beberapa daerah di Tiongkok, memberikan mahar kecil bisa diartikan sebagai seberapa besar keluarga pria menghargai dan menghormati si wanita. Jadi Yue menganggap di pernikahan pertamanya ia dihargai terlalu rendah, dan demi menebus rasa minder dan kekecewaan atas masa lalunya itu, ia menuntut Sheng untuk memberikan uang mahar yang fantastis, yaitu sebesar 150.000 yuan atau sekitar 330 juta rupiah. Tanpa ragu sedikit pun, Sheng langsung menyetujui permintaan mahar yang fantastis itu. Ia bahkan memperlakukan pernikahan keduanya ini dengan sangat terhormat, seolah ini adalah pernikahan pertama dalam hidupnya. Selain menyerahkan uang ratusan juta, Sheng juga menyiapkan satu set perhiasan emas tradisional yang mewah dan memastikan pesta pernikahan mereka digelar dengan megah agar Yue tidak lagi merasa direndahkan oleh orang-orang yang mengenalnya. Namun sayangnya pengorbanan habis-habisan dari Sheng itu ternyata belum cukup untuk memuaskan Yue. Melihat calon suaminya begitu penurut, Yue malah menuntut hal yang jauh lebih berat. Ia mendadak bersikeras menolak tinggal di rumah lama milik Sheng dengan alasan rumah itu membawa sial karena pernah ditempati bersama mantan istri pertamanya. Yue meminta rumah baru serta sertifikat rumah tersebut harus atas namanya.
Tuntutan egois ini menjadi ujian terakhir yang harus dilewati Sheng jika ia benar-benar mencintai Yue. Demi menikahi Yue, Sheng benar-benar sudah menghabiskan seluruh tabungannya, mulai dari melunasi hutang Yue, menyiapkan mahar, dan menggelar pernikahan mewah. Kini ia tak lagi punya simpanan uang. Dihadapkan dengan permintaan Yue itu, Sheng kembali berpikir keras. Namun anehnya, Sheng masih belum mau untuk menyerah. Demi menuruti ambisi Yue, Sheng mengambil langkah paling nekat dalam hidupnya. Ia menjual rumah pribadinya, menguras habis seluruh uang pensiun milik ibu kandungnya, hingga berhutang ke sanak saudara. Melalui semua pengorbanan itu, Sheng akhirnya berhasil membeli sebuah rumah baru yang luas di tengah kota. Tentu saja dengan sertifikat yang murni atas nama Yue seorang. Namun ada satu masalah besar. Rumah baru yang dibeli oleh Sheng ini dibeli dalam kondisi Mao Pei Fang atau bangunan kosong yang baru selesai strukturnya saja. Kondisinya masih berupa dinding semen telanjang, tanpa lantai keramik, tanpa aliran listrik, dan sama sekali belum layak untuk ditinggali. Agar bisa menempatinya, rumah itu masih harus direnovasi total. Sementara di sisi lain, Sheng saat itu sudah sama sekali tak punya uang. Akibatnya, setelah pesta pernikahan mewah yang menguras seluruh daya dan hartanya selesai, Sheng belum bisa memborong istri barunya ke rumah impian mereka. Demi memiliki tempat berteduh, Sheng terpaksa mengalah dan ikut tinggal di ruko agen ekspedisi milik Yue. Ruko yang sempit itu sebenarnya sudah sesak karena dihuni oleh Yue, ibunya, dan anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Di sana, Sheng hanya bisa menyekat sebuah ruang kecil yang sangat sederhana yang ironisnya harus menjadi tempat mereka menghabiskan masa-masa yang seharusnya menjadi bulan madu. Dalam kondisi normal, malam awal pernikahan adalah momen paling ditunggu oleh semua pasangan termasuk Sheng. Karena sudah lama tak merasakan berhubungan intim, Sheng tentu sangat menantikan untuk melakukannya dengan sang istri. Namun yang ia dapat justru penolakan dingin dari Yue. Yue bahkan tak mau tidur sekamar dengan Sheng dengan alasan kamarnya sempit dan menyuruh Sheng untuk tidur di sofa yang berada di ruang tamu. Dari situlah awal buruk kehidupan rumah tangga Sheng dimulai. Tinggal bersama di satu atap membuat Sheng perlahan menyadari bahwa ia tidak hanya menikahi Yue, tetapi juga masuk ke dalam cengkraman keluarga yang beracun. Ibu kandung Yue ternyata bukanlah sosok mertua yang baik. Di awal pertemuan sebelum pernikahan, wanita tua itu bersikap baik dan selalu memasang wajah ramah dan penuh senyum. Namun, begitu melihat karakter Sheng yang asli ternyata terlalu penurut dan cenderung lemah, tabiat asli mertua Sheng itu pun terlihat. Ia sering meremehkan Sheng dengan melontarkan kata-kata kasar, bahkan sampai mengajarkan Yue untuk mengambil lebih banyak keuntungan dari suaminya. Ia juga kerap berkata bahwa Sheng adalah pria miskin yang tak punya masa depan. Oleh karena itu, dirinya merasa sial karena dapat menantu seperti itu. Tak hanya ibu mertuanya, anak kandung Yue dari pernikahan terdahulunya juga tak kalah toksik. Anak itu sama sekali tidak menghormati Sheng sebagai ayah tirinya. Ia hanya menganggap Sheng sebagai alat untuk menghasilkan uang saja. Tentu semua kondisi itu berbanding terbalik dengan apa yang Sheng bayangkan sebelum menikahi Yue. Akan tetapi meski diperlakukan dengan buruk, Sheng masih berpikiran kalau dirinya terus sabar, semua pasti bisa membaik. Namun yang terjadi justru di luar harapan Sheng. Yue yang dulu sebelum menikah selalu ramah dan punya senyuman manis, kini menjadi sosok yang mengerikan. Yue selalu berkata kasar kepada Sheng. Selain itu, ia juga sangat menuntut dengan terus menekan Sheng untuk segera merenovasi rumah barunya.
Yue juga menuntut Sheng untuk mendanai biaya operasional setiap hari untuk bisnis agen ekspedisinya. Tapi tetap saja, Sheng masih menganggap semua permintaan Yue itu merupakan hal yang wajar diminta oleh seorang istri. Demi segera mewujudkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik, Sheng pun nekat pergi merantau untuk bekerja. Sebelum berangkat, Sheng meminjam uang dari saudara serta kerabatnya hingga terkumpul sekitar 100.000 yuan lebih yang ia serahkan pada Yue agar bisa segera merenovasi rumah baru mereka di kota. Sementara sisa biayanya akan coba Sheng lunasi sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya di luar kota. Hingga titik ini, Sheng masih berusaha menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun sayangnya, Sheng tak pernah menyangka kalau hasil kerja kerasnya di perantauan justru berbuah buruk. Sekitar 1 bulan kemudian, Sheng mendapati renovasi rumahnya belum menunjukkan kemajuan sama sekali dan uang yang ia berikan pada Yue itu pun tak jelas kemana. Dan ketika Sheng menanyakannya kepada Yue, sang istri tiba-tiba menangis sambil mengatakan kalau uang renovasinya telah habis karena ia telah ditipu oleh kontraktor yang melarikan diri dan kini tak bisa dihubungi lagi. Sheng tentu marah oleh kelakuan kontraktor tersebut dan berencana melapor ke polisi. Tapi anehnya, Yue malah mencegahnya dengan berbagai alasan. Saat itu, Sheng sama sekali tidak tahu bahwa uang ratusan juta yang raib tersebut sebenarnya telah diberikan Yue kepada mantan suaminya. Yue sengaja memanipulasi situasi dan melarang Sheng melapor ke polisi semata-mata demi untuk melindungi mantan suaminya agar kedok mereka tidak terbongkar. Meski sempat heran, Sheng akhirnya hanya bisa memendam kekecewaannya dengan berdiam diri di kamar. Melihat sang suami terlihat geram, Yue memainkan peran sebagai istri manis dan penuh perhatian. Ia membuatkan teh agar Sheng bisa lebih tenang sembari memberikan pelukan hangat. Dalam kondisi penuh keromantisan tersebut, tentu sudah wajar jika pasangan suami istri mengakhirinya dengan berhubungan intim. Namun sayangnya begitu lampu kamar dimatikan, sikap Yue kembali dingin dan menolak untuk berhubungan dengan suaminya sendiri. Penolakan untuk yang kesekian kalinya itu menjadi pukulan batin yang luar biasa bagi Sheng. Di momen itu, Sheng teringat dengan beban yang selama ini ia tanggung, mulai dari hinaan mertua sampai sikap kasar serta penolakan Yue kepada dirinya. Di malam itu, hati Sheng begitu hancur, namun ia tetap memilih untuk diam. Hingga akhirnya keesokan paginya, Sheng pergi bekerja tanpa berpamitan kepada Yue dan keluarganya. Sama seperti sebelumnya, Sheng memilih untuk menyibukkan diri dengan bekerja agar sedikit teralihkan dari semua permasalahannya. Hingga beberapa bulan pun berlalu dan di suatu hari kabar mengejutkan diterima oleh Sheng. Ponsel miliknya berdering. Salah satu kerabat Sheng mengatakan kalau ia melihat Yue membawa pria lain masuk ke dalam ruko yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama Yue. Bahkan laki-laki itu sampai menginap di sana. Kabar itu menyambar Sheng bagai petir di siang bolong. Amarah yang selama ini ia pendam rapat-rapat tak lagi bisa Sheng tahan. Sheng langsung teringat bagaimana Yue selalu menolaknya untuk berhubungan suami istri sejak mereka menikah. Dan kini teka-teki itu terjawab sudah. Tanpa berpikir panjang, Sheng langsung mengajukan izin cuti darurat. Ia mengemasi barangnya dan bergegas pulang. Sesampainya di ruko yang ditinggali oleh Yue pada malam hari, Sheng tidak langsung menggedor pintu. Demi memastikan kebenaran informasi yang diterimanya, ia memilih untuk bergerak senyap dan mengawasi rumah tersebut dari luar secara diam-diam. Setelah melihat pergerakan yang mencurigakan di dalam, amarah Sheng yang sudah berada di ubun-ubun tak lagi bisa dibendung.
Ia langsung menuju pintu ruko dan mengetuknya dengan keras, tapi tak ada jawaban dari Yue. Ternyata itu hanyalah taktik untuk memberi waktu agar selingkuhannya bisa menyelinap kabur lewat pintu belakang ruko. Sialnya bagi mereka, Sheng yang curiga sejak awal tidak hanya terpaku di pintu depan. Ia memutari bangunan dan langsung memergoki seorang pria yang keluar terburu-buru dari pintu belakang. Tanpa berpikir panjang, Sheng langsung mendatangi dan mencegat pria tersebut. Saat berhadapan langsung, hidup Sheng serasa runtuh karena pria itu ternyata adalah mantan suami Yue. Mendapati kenyataan tersebut, Sheng hanya bisa terdiam tak sanggup bergerak. Kondisi itu membuat mantan suami Yue berhasil kabur. Dan malam itulah kedok menjijikan keluarga Yue akhirnya terbongkar semua. Sheng yang gemetar menahan amarah lalu masuk ke dalam ruko dan mengkonfrontasi Yue tentang apa yang baru saja dilihatnya. Di bawah tekanan amarah Sheng, Yue tidak bisa lagi mengelak. Tapi bukannya memohon ampun, Yue justru mengakui semuanya dengan nada sinis. Ternyata perceraian antara Yue dan mantan suaminya hanyalah sebuah sandiwara hukum belaka. Oleh karena sang mantan suami terjerat hutang bisnis yang amat besar, mereka sengaja berpura-pura bercerai agar aset mereka aman dari kejaran para penagih hutang. Sialnya bagi Sheng, di saat itulah ia masuk ke dalam kehidupan Yue. Di mata Yue dan mantan suaminya, Sheng tak lebih dari sekedar mesin ATM berjalan yang sengaja dimanfaatkan untuk melunasi semua hutang mereka, membelikan rumah baru, lalu setelah hartanya habis diperas, ia akan dicampakkan begitu saja. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata selama Sheng banting tulang merantau di luar kota, Yue dan mantan suaminya dengan tidak tahu malu tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh Sheng. Para tetangga sebenarnya sudah mengetahui gerak-gerik Yue selama ini. Oleh karena itulah, setiap kali Sheng pulang, ia selalu merasakan tatapan aneh dari para tetangganya. Barulah pada hari itu ia benar-benar memahami bahwa sebenarnya semua orang sudah tahu, hanya mereka tidak mau ikut campur urusan rumah tangganya. Ia telah dikhianati selama lebih dari 1 tahun lamanya dan hanya dirinya sendiri yang tidak menyadarinya. Fakta yang jauh lebih mengerikan adalah selama 1 tahun pernikahan itu berjalan, Yue, ibunya, hingga anak perempuannya ternyata saling bekerja sama untuk menutupi sandiwara ini dari Sheng. Sang ibu mertua secara aktif mendorong agar Yue segera rujuk dengan mantan suaminya setelah harta Sheng habis. Sementara itu, anak perempuan Yue yang sudah beranjak remaja juga menginginkan agar orang tua kandungnya bersatu kembali. Kenyataan ini membuat Sheng merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Ia begitu marah pada dirinya sendiri, padahal semuanya sudah terlihat sejak 4 bulan pertama pernikahan mereka. Tepatnya saat perayaan Tahun Baru Imlek. Kala itu, Sheng berniat membawa anak perempuan kandungnya dari pernikahan pertama untuk ikut berkumpul di rumah. Namun Yue mendadak mengamuk hebat dan menolak keras kehadiran darah daging Sheng tersebut. Demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Sheng sampai harus mengalah dan memohon hingga berlutut di rumah mertuanya. Di rumah itu keberadaan Sheng benar-benar layaknya pesuruh yang tidak memiliki hak apapun. Tak hanya ditekan oleh sang mertua, anak perempuan Yue yang masih berusia 13 tahun, bahkan tega melakukan sabotase berbahaya. Anak tiri Sheng tersebut kerap kedapatan diam-diam memasukkan benda asing yang menjijikan ke dalam mangkuk nasi yang hendak dimakan oleh Sheng semata-mata untuk meneror mentalnya agar Sheng merasa tidak betah dan segera meninggalkan ibunya. Puncaknya terjadi pada malam kelam 10 Juli tahun 2023. Setelah memergoki mantan suami Yue kabur dari pintu belakang ruko, Sheng menuntut perceraian dan meminta rumah baru yang ia beli dengan uangnya dikembalikan.
Namun, Yue justru membalasnya dengan senyuman sinis sambil berkata, "Sertifikat rumah ini sudah tercatat atas namaku. Dan sekarang, kamu mau minta itu kembali? Jangan mimpi." Kalimat ketus itu seketika meruntuhkan sisa akal sehat Sheng. Malam itu juga, Sheng mengambil sebilah senjata tajam dan melampiaskan seluruh rasa sakit hatinya dengan menghabisi nyawa Yue, sang mertua, dan anak tirinya. Dalam kondisi gelap mata itulah, Sheng memenggal kepala Yue sebelum akhirnya melarikan diri. 2 hari kemudian masa pelarian Sheng berakhir. Karena sadar jalannya sudah buntu, Sheng sengaja meminta ibu kandungnya sendiri untuk menelpon polisi dan melaporkan keberadaannya. Tindakan itu ia lakukan agar sang ibu yang sudah tua bisa mendapatkan uang hadiah sayembara penangkapannya sebesar 50.000 yuan demi menjamin sisa hidupnya. Tragedi ini begitu memukul hati para petugas polisi yang menangkapnya. Menghormati ketenangan dan kepasrahan Sheng, polisi bahkan memilih untuk tidak memborgol tangannya dan memberikannya sebatang rokok terakhir hingga mengantarkannya untuk berpamitan langsung dengan sang ibu. Kasus ini langsung memicu gelombang simpati yang masif di seluruh negeri. Warga satu kampung Sheng berbondong-bondong menandatangani petisi untuk memohon keringanan hukuman bagi Sheng. Mereka menganggap tindakan Sheng itu akibat dari keluarga Yue yang sudah sangat keterlaluan menipu laki-laki polos seperti Sheng. Bahkan mantan istri pertama Sheng juga ikut bersuara di media dan bersaksi bahwa Sheng adalah pria yang sangat baik dan bertanggung jawab. Namun, meski demikian, dalam kacamata hukum, Sheng tetap telah menghilangkan 3 nyawa manusia. Akhirnya pada bulan Desember tahun 2023, Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kota Anshan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sheng. Sheng lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Liaoning pada April tahun 2024. Namun, seluruh pembelaannya ditolak dan hakim tetap mempertahankan vonis mati tersebut. Perjalanan hidup pria jujur yang berakhir tragis ini akhirnya benar-benar usai. Pada tanggal 30 November tahun 2024 lalu, Sheng dieksekusi mati. Kisah Sheng ini menjadi tamparan keras tentang bagaimana sebuah pengkhianatan dan keserakahan mampu mengubah pria paling sabar sekalipun menjadi sosok pembunuh dalam waktu 1 malam. Sheng memilih untuk membalas ketidakadilan yang ia terima dengan cara yang paling ekstrim, dan ia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus Sheng ini? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.